Selamat pagi, siang, dan malam, Bu Anita selaku dosen pengaman perangkat lunak metode dengan metode Agile. Di sini saya Valentino Vidi ingin melakukan review terhadap app M-Banking BCA. Jadi sebelumnya adalah M-Banking yang saya gunakan adalah aplikasi M-Banking yang saya gunakan adalah BCA. Dan yang saya gunakan bukanlah My BCA tetapi MBCA. Jadi sebelum kita melakukan reviewnya, saya sudah memahami kalau dari awal pun memang yang membuat aplikasi MBCA ini tidak ingin merubah apapun karena pengguna MBCA itu kan sebenarnya sudah dari eh, generasi-generasi lama ya. Jadi bukan generasi baru seperti mungkin milenial dan juga Gen Z dan ke atasnya. Untuk itu kan mereka menggunakan MyBCA, sedangkan untuk orang-orang yang biasanya sudah terbiasa menggunakan MBCA itu yang sudah generasi-generasi lama. Jadi memang pihak BCA itu tidak ingin mengubah desain apapun di MBCA agar pengguna si generasi lama ini tidak perlu adaptasi-adaptasi lagi. Jadi tidak ada keluhan-keluhan tambahan lagi dari pengguna MBCA ini. Nah, di sini mungkin saya akan melakukan beberapa review dari fitur-fitur yang mungkin menurut saya tidak saya lihat atau tidak menurut saya itu tidak berguna dan mungkin bisa diubah atau dipindahkan ke tempat yang lainnya. Baik, jadi ada beberapa di sini kurang lebih sih saya kemarin mencari ada dua. Yang pertama adalah ya. Jadi di sini kan ada halaman utama dari MBSA. Jadi MBSA itu di sini ada halaman antar daftar transfer, ada transfer dan juga sisanya gitu kan. Nah, menurut saya pertama-tama itu adalah inbox. Jadi di sini inbox itu buat saya, untuk saya pribadi itu saya tidak pernah menggunakan inbox sama sekali. Yang bahkan saya tidak tahu inbox itu isinya apa, belum pernah nggak pernah saya buka karena yang saya gunakan hanyalah antar rekening, antar bank, transfer seperti itu. Jadi inbox ini nggak pernah saya gunakan dan juga ada hubungannya juga dengan notifikasi. Saya pikir itu notifikasi itu adalah dia itu kayak memberikan informasi kalau transfer kita selesai, transfer kita sudah terkirim atau gagal atau apapun itu di notifikasi. Sedangkan ternyata di M-Banking BCA dia itu informasinya ada di inbox, sedangkan untuk di notifikasi tidak ada. Nah, menurut saya ini tuh apa ya? Jadi tidak tidak bukan efisien. Jadi kayak nggak guna, tidak berguna aja gitu untuk notifikasinya. Jadi daripada inbox dan notifikasi terpisah, jadi lebih baik menurut saya adalah inboxnya dihilangkan di bagian halaman menu utama ini, lalu dipindahkan semuanya ke notifikasi. Nah, di sini seperti ini saya udah pernah gambar. Nah, jadi nanti semuanya itu adalah inbox kita hilangkan di sini, inbox kita hilangkan, pindah ke notifikasi. Notifikasi ini nanti isinya adalah ya inbox-inboxnya tadi. Jadi notifikasinya berguna sesuai dengan yang seharusnya gitu menurut saya. Jadi informasi semua transfer sudah berhasil, transfer gagal, atau menerima uang atau gimana itu masuk ke notifikasi semuanya. Jadi bukan ke inbox lagi karena menurut saya jadi double, jadi ambigu gitu, untuk notifikasinya kosong tapi inboxnya ada, sedangkan harusnya bisa digabung. Jadi nggak perlu ada dua function yang berbeda gitu loh. Itu untuk yang pertama. Lalu yang kedua adalah, nah, yang kedua adalah permasalahan di bagian transfer. Menurut saya di transfer yang rekening dan juga bank. Jadi kalau kita misalkan kita ngeklik di sini antar rekening gitu kan, dia tuh no no no. Kalau kita misalnya klik antar rekening di daftar transfer, jadi fiturnya no no fungsinya transfer si BCA ini, dia itu kita daftar dulu di sini, masuk ke sini lalu kita masuk ke rekeningnya, send, baru daftar. Baru habis setelah kita daftar masuk lagi ke sini dan juga masuk lagi ke rekening baru, rekening yang baru tadi kita daftarkan masuk di sini. Jadi menurut saya itu terlalu bertele-tele ya. Mungkin bisa dipersingkat seperti fungsinya fiturnya BCA Virtual Account, yang dimana BCA Virtual Account itu bentuknya seperti ini.
Jadi kalau misalkan kita klik BCA Virtual Account, kalau kita klik BCA Virtual Account, di sini akan muncul seperti ini. Input nomor virtual account dari rekening. Nah, di sini ada dua pilihan. Misalkan kalau misalkan kita belum ada rekening yang sudah nomor virtual account yang belum ada atau belum kita daftar, masuk ke sini. Sedangkan kalau yang sudah iya yang sudah terdaftar, kita klik di sini. Nah, menurut saya ini kenapa nggak fitur ini pun dimasukkan juga ke antar rekening dan juga antar bank. Nah, jadi lebih baik menurut saya begitu dia klik di sini antar rekening atau antar bank di sini, ini tuh bukan ke sini begitu diklik ini langsung ke sini. Atau mungkin nanti ini diubah jadi ini. Mirip seperti virtual account. Jadi lebih simpel dan juga bukan lebih simpel sih. Jadi lebih ya lebih mudah. Berarti lebih mudah, nggak perlu bolak-balik menu gitu, nggak perlu dari antar daftar rekening dulu habis itu masukin nomor rekening udah gitu langsung ke transfer lagi. Itu kan menurut saya terlalu rumit ya, bukan rumit sih, lebih lebih ke arah ngeribetin gitu. Jadi harus pindah-pindah menu, sedangkan kalau yang virtual account kan kita tinggal input masukin sini udah ada langsung masuk ke daftar transfer gitu kan. Nah menurut saya seperti itu lebih baik. Dan gambaran kasarnya sih seperti ini. Jadi kayak ya mirip-mirip yang tadi. Jadi tujuan dari rekening mana, dari rekening kita, terus tujuannya kemana, mirip seperti itu, cuma hanya beda di labelingnya aja. Dan atasnya ini ya seperti seperti yang di sini bentuknya. Nah, untuk desain utama, halaman utamanya kan berubah seperti ini. Jadi nanti daftar transfer hilang, langsung masuk ke transfer saja. Jadi langsung antar rekening, antar bank, BCA virtual, sekarang status dan juga notifikasi yang tadi. Jadi menurut saya beberapa function yang saya gunakan sih itu sih untuk kendalanya dan juga review-review dari saya. Kurang lebihnya seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih.